Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safri Zulnizam dengan NIM F1C0222126. Oke, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Prediksi Efisiensi Energi PLTGL dengan Extreme Learning Machine. Oke, yang pertama yaitu latar belakang. Energi sangat penting bagi manusia di mana energi dimanfaatkan secara modern dan tradisional. Energi terbarukan dan tidak terbarukan adalah dua jenis energi yang dimana energi terbarukan mudah untuk didapatkan, sedangkan tidak terbarukan sulit untuk didapatkan. Salah satu energi yang tersedia cukup melimpah di Indonesia adalah panas bumi dan energi gelombang laut. Gelombang laut yang memiliki sumber energi yang melimpah selama 24 jam dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kolom air osilasi atau OWC juga dikenal sebagai kolom osilasi adalah jenis pembangkit listrik yang menggunakan gelombang untuk menghasilkan energi. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa tidak ada kelebihan dan kekurangan daya saat mengirimkan daya untuk konsumen, digunakan metode Extreme Learning Machine. Yang kedua itu rumusan masalah. Bagaimana model matematis yang dapat digunakan menganalisis fenomena tertentu untuk konteks pembelajaran matematika dan penerapan energi terbarukan. Apa pengaruh penerapan metode tertentu terhadap pemahaman konsep matematika siswa serta efektivitas konversi energi dari gelombang laut menggunakan teknik kolom osilasi. Bagaimana cara mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam pembelajaran matematika dan dalam desain sistem konversi energi gelombang laut untuk mencapai hasil yang lebih baik dan berkelanjutan. Yang ketiga itu tujuan penelitian. Mengembangkan dan menganalisis model matematis untuk memahami fenomena dalam pembelajaran matematika dan aplikasinya dalam energi terbarukan. Menilai pengaruh metode pengajaran tertentu terhadap pemahaman konsep matematika, siswa dan kontribusinya dalam pemecahan masalah dibanding energi. Mengidentifikasi cara untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan dalam pembelajaran matematika dan desain sistem konversi energi agar berkelanjutan dan efisien. Tinjauan pustaka dan dasar teori. Pertama itu tinjauan pustaka. Menurut Roman dan Julian Doko dan Siregar dan Lupis 2020 menyatakan bahwa teknologi seperti OWC ini sering dipakai untuk konversi energi ini karena kelebihannya yang sederhana dan efektif. Bahkan telah diterapkan dalam prototipe di beberapa lokasi di Indonesia. Yang kedua itu dasar teorinya. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi besar dalam pemanfaatan energi laut, khususnya gelombang laut sebagai sumber energi baru terbarukan yang ekonomis dan ramah lingkungan. OWC ini merupakan salah satu metode yang telah diimplementasikan di berbagai negara untuk mengkonversi energi gelombang laut menjadi energi listrik. Selanjutnya itu metodologi, alat dan bahan. Pertama itu alat penelitian, pelampung, turbin, generator, sistem hidrolik, wave energy converter atau WEC, struktur penyangga atau pelindung, kabel listrik bawah laut, sistem penyeimbang dan penyimpanan energi, mooring system atau sistem jangkar. Alat dan bahan yang kedua itu bahan penelitian, baja tahan karet atau polimer khusus, aluminium, beton, komposit serat atau fiberglass atau karbon.
kabel tahan air. Selanjutnya variabel penelitian. Pertama, variabel bebas. Variabel bebas yang bisa diubah atau dimanipulasi dalam penelitian. Kedua, variabel terikat. Efisiensi energi yang dihasilkan oleh PLTGL atau pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Selanjutnya, diagram alir penelitian. Yang pertama itu persiapan alat dan bahan. Menyiapkan alat ukur untuk gelombang dan perangkat lunak atau software untuk analisis data seperti MATLAB dan Python. Yang kedua itu pengumpulan data gelombang laut. Mengumpulkan data gelombang laut secara periode yang telah ditentukan dengan melakukan pengukuran secara berkala. Yang ketiga itu normalisasi data. Melakukan normalisasi pada data yang diperoleh untuk memastikan semua data berada pada rentang yang sama 0 sampai 1 agar lebih mudah dianalisa. Yang keempat itu implementasi metode. Menerapkan metode ELM ini meramalkan daya listrik yang dihasilkan berdasarkan data gelombang yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini, metode ELM akan dilatih menggunakan data gelombang dan diujikan untuk memprediksi output energi listrik. Yang kelima itu analisis hasil MAPE. Menganalisis hasil prediksi daya listrik dan membandingkan dengan data aktual untuk menilai efisiensi energi yang dihasilkan. Nah, yang terakhir itu kesimpulan. Kesimpulannya itu metode penelitian yang diterapkan diharapkan dapat memberikan wawasan yang baik mengenai efisiensi energi dari PLTGL OWC serta kontribusi metode ELM dalam peramalan daya listrik yang dihasilkan. Oke, mungkin segitu saja dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.